Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nelly Adria. Topik di video berikut adalah perawatan luka. Dalam dunia kedokteran dan keperawatan, pasti sering dijumpai luka dasar yang diderita oleh pasien atau klien. Luka dasar merupakan luka yang harus bisa ditangani oleh para perawat karena tergolong luka yang ringan. Keahlian seorang perawat dalam menangani dan memberikan perawatan terhadap luka dasar akan membuat seorang perawat itu menjadi profesional dan ahli dalam bidangnya. Penanganan dan perawatan luka harus dilakukan dengan teliti, menggunakan alat yang benar dan sesuai dengan prosedur. Hal ini dilakukan agar luka lekas sembuh dan terhindar dari infeksi. Sekarang kita masuk di materi. Yang pertama adalah pengertian dari luka dasar. Luka dasar adalah suatu kondisi rusaknya jaringan serta terdapat substansi jaringan yang rusak atau yang hilang. Di sini pemahaman seorang perawat akan luka membuatnya mampu merawat luka dengan baik karena perawat tersebut memahami seluk-beluk luka dasar pada pasien atau jenis luka dasar. Ada beberapa jenis luka dasar yang dialami oleh pasien atau klien. Luka dasar tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah luka bersih, yaitu luka bersih yang dialami seorang pasien atau klien di mana tidak terdapat inflamasi dan infeksi yang merupakan luka sayatan, efektif dan steril di mana luka tersebut berpotensi untuk terinfeksi. Nah, seperti ini dia tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian tidak ada tanda-tanda inflamasi, kemudian lukanya itu adalah berupa sayatan efektif. Tapi, jika luka ini tidak dilakukan perawatan dengan baik dan tepat, nanti bisa menginfeksi. Yang kedua adalah luka bersih terkontaminasi. Ini merupakan salah satu jenis luka akibat pembedahan di mana saluran pernapasan, saluran pencernaan dan saluran perkembihan dalam keadaan terkontrol, ya, tidak mempengaruhi maksudnya. Oke, yang ketiga adalah luka terkontaminasi. Ini merupakan salah satu jenis luka yang berpotensi terinfeksi pilek saluran pernapasan, kemudian saluran pencernaan dan saluran kemih. Kemudian yang keempat itu adalah luka kotor, yaitu jenis luka yang mengandung jaringan mati dan luka dengan tanda infeksi seperti cairan purulen. Kalau kita lihat ya, kalau luka dengan sudah ada infeksi pasti luka tersebut merah, kemudian bengkak, kemudian ada cairan seperti kalian pasti tahu ya, nanah. Oke, yang selanjutnya adalah B, berdasarkan sifat kejadian. Ini ada dua, luka disengaja dan luka tidak disengaja. Luka disengaja di sini adalah luka yang disebabkan oleh radiasi atau pembedahan. Nih, contoh ya, lukanya tadinya tidak ada luka, tapi karena harus dilakukan pembedahan maka terjadilah luka. Kemudian yang kedua, luka tidak disengaja. Ini luka yang disebabkan oleh trauma. Nah, biasanya luka ini berupa luka tertutup atau terbuka. Ya, contoh misalnya kita tertusuk ya, atau tangan kita teriris. Kemudian yang selanjutnya adalah luka berdasarkan penyebab. Oke, luka berdasarkan penyebab ini lebih kurang ada 7. Yang pertama adalah vulnus kisum. Nah, vulnus kisum di sini kata lainnya adalah luka sayat akibat benda tajam, biasanya pinggir lukanya rapi. Ya, nih. Ya, lukanya lurus, pinggirnya rapi. Kemudian yang kedua adalah vulnus contusum. Maksudnya di sini adalah luka memar ya. Kalian pasti tahu ya luka memar. Luka memar biasanya terjadi karena cedera ya.
pada jaringan bawah kulit. Biasanya ini juga terjadi akibat benturan dari benda tumpul. Biasanya bagian kulit itu dia berwarna kebiru-biruan ya. Oke. Yang ketiga adalah vulnus laceratum. Nah, di sini luka yang terjadi adalah luka robek. Biasanya ini akibat misalnya terkena mesin atau benda lainnya yang menyebabkan robeknya jaringan dan rusak sampai ke dalam. Yang ketiga adalah vulnus punctur. Vulnus punctur di sini maksudnya adanya luka tusuk ya. Luka tusuk, kita bayangkan luka tusuk biasanya dia di bagian luarnya itu terlihat kecil, tapi di bagian dalam dia biasanya lebih besar. Kemudian 5 yaitu vulnus clopetaru, yaitu berupa luka tembak atau akibat tembakan peluru ya, kalian pasti tahu ya. Kemudian yang keenam itu vulnus morsum. Di sini biasanya berupa luka karena gigitan yang tidak jelas bentuknya pada bagian luka ya. Kemudian selanjutnya adalah vulnus abrasion. Biasanya ini berupa luka terkikis yang terjadi pada luka dan tidak sampai pembuluh darah. Selanjutnya adalah yang D, berdasarkan kategori luka. Ini ada luka aksidental dan luka bedah ya. Luka aksidental di sini maksudnya luka cedera yang tidak disengaja, misalnya terkena pisau, kemudian luka tembak, kemudian luka bakar. Di sini tepi lukanya bergerigi dan mengeluarkan darah dan tidak steril. Kemudian yang kedua adalah luka bedah. Luka yang terjadi di sini adalah akibat terapi yang direncanakan, contohnya insisi bedah ya. Dia harus misalnya ada jaringan yang tidak baik, mungkin ada jaringan atau pertumbuhan jaringan yang kurang tepat. Nah, di mana menghilangkan jaringan tersebut harus dilakukan tindakan insisi. Nah, biasanya di sini juga ada needle introduction, tepi lukanya bersih, perdarahannya itu terkontrol dan dapat dikendalikan karena tindakan dilakukan dengan asepsis bedah. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan integritas kulit. Nah, di integritas kulit ini dia ada luka tertutup dan luka terbuka. Nah, disebut luka terbuka yaitu luka yang terjadi berupa kerusakan yang melibatkan kulit atau membran mukosa. Nah, kemungkinan terjadinya perdarahan disertai dengan kerusakan jaringan atau risiko infeksi. Kemudian yang selanjutnya adalah luka tertutup ya, yaitu luka yang tidak terjadi kerusakan pada integritas kulit tetapi terdapat kerusakan pada jaringan lunak, mungkin jaringan internal dan bahkan terjadi perdarahan. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan kedalaman jaringan yang terlibat. Ini biasanya dia mengenai dermis, epidermis, atau bahkan sampai ke dalam. Nah, di sini kita lihat yang superficial. Superficial yaitu luka yang terjadi hanya pada bagian epidermis, nih bagian atas kulit ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah partial thickness. Di sini jenis luka yang dialami oleh klien biasanya meluas sampai ke dermis ya, ini dia lebih dalam. Kemudian yang ketiga full thickness, di sini yaitu luka yang terjadi pada bagian yang paling dalam dari jaringan yang destruksi. Nah, jadi kemungkinan jaringan subkutan dan bahkan kadang-kadang ini meluas sampai kepada fasia dan struktur yang di bawahnya, seperti dia mengenai otot, kemudian tendon, atau mengenai tulang. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.